Oke, kita balik lagi ke materi kita setelah jeda intermezzo break gitu ya. Semoga saat ini Anda punya waktu yang cukup untuk menyimak bagian kedua. Bagian kedua ini materinya tentang teknik penulisan artikel. Setelah bagian pertama kita membahas bagaimana caranya mencari ide lalu merangkum ide. Ya, sekarang bagaimana caranya menuangkan idenya, begitu ya, dalam bentuk artikel. Kita perlu ingat penulisan artikel itu masuk dalam konteks komunikasi persuasi ya. Dan komunikasi persuasi ini dalam tradisi retorika, kita tahu ada 7 tradisi ya dalam kajian ilmu komunikasi. Penulisan artikel itu masuk dalam kajian tentang cara mempengaruhi pikiran orang lain melalui simbol bahasa. Jadi retorika itu macam-macam ya, mempelajari pidato, jadi simbol bahasa ucapan, kemudian periklanan, simbol bahasa gambar, suara gitu ya, atau tulisan seperti artikel gitu ya. Nah, untuk dapat mempengaruhi orang lain, komunikator itu harus melatih diri ya. Dari segi kemampuan berpikir dan menyampaikan isi pikiran dengan baik, itu yang disebut sebagai logos ya. Kemudian memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas sehingga dia bisa mengendalikan dirinya, karena dia tahu banget ketika dia tidak tahu, dia tahu bahwa dia tidak tahu, atau dia tahu bahwa dia betul-betul tahu ya. Jadi disebut sebagai etos. Kemudian dia berpenampilan menarik ya, itu namanya patos. Jadi ada etos, patos, logos gitu ya. Silakan dipelajari juga hal-hal tadi. Jadi dalam konteks penulisan artikel, si komunikator adalah penulis artikel dan dia harus melatih diri untuk bisa berpikir dengan baik dan menulis dengan baik. Jadi kalimatnya jelas, apa yang disampaikannya runut gitu ya, ketika orang baca itu ngerti apa yang dimaksudkan. Dan ini harus dilalui oleh penulis artikel dengan melatih diri sendiri ya, untuk bisa mengkonstruksi pikirannya sendiri. Dan memang butuh wawasan ya. Kalau jarang baca, jarang berdiskusi, jarang berargumentasi dengan orang lain gitu ya, itu akan kesulitan ya untuk merumuskan kalimat-kalimat. Jadi seorang penulis artikel itu harus mampu merumuskan pikirannya sendiri ya, dan dia juga harus mampu menilai pikirannya sendiri dengan kritis. Tanpa kemampuan itu dia akan menganggap tulisannya sudah bagus, padahal tulisannya ketika dibaca orang lain sama sekali tidak dipahami ya, tidak ngerti maksudnya apa gitu ya, karena yang menulis pun sebetulnya punya kesulitan untuk menyampaikan maksudnya ya. Karena itu sering-seringlah berlatih untuk merumuskan pikiran lalu menyampaikannya kepada orang lain dengan cara yang mudah ya, dipahami orang lain. Nah, ini yang jadi kesulitan dan tantangan dari penulis artikel. Setelah itu dia harus punya penampilan yang menarik. Kalau menulis berarti pilihan katanya yang menarik, cara menulisnya menarik. Ketika dibaca orang juga merasa tertarik. Ya, kalau pidato penampilan menarik itu mungkin bajunya, wajahnya, suaranya gitu ya, dan seterusnya. Kalau penulis artikel berarti pilihan kata dan cara menulisnya. Jadi nggak heran kalau dalam pelajaran teknik produksi artikel, si penulis itu akan diminta untuk memahami selain proses berpikir dirinya sendiri, dia juga harus memahami bagaimana penerima pesan itu memahami pesan yang disampaikan orang. Jadi ada tahap-tahap psikologis di dalam jiwa penerima pesan yang harus dipelajari oleh penulis artikel. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu dengan tujuan membujuk atau mengubah pikiran orang lain, maka dia harus tahu persis bagaimana proses mental di dalam penerima pesan sehingga tidak ada hambatan ya dalam penerimaan pesan. Dan ketika hambatan itu tidak ada, maka relatif pesan itu diterima dengan mudah. Ketika pesan diterima dengan mudah, maka pengaruh itu akan lebih kuat. Gitu ya teorinya.
Nah, karena itu ada struktur tulisan, ya semacam apa ya? Struktur tulisan tuh kalau kita bikin rumah, ini analogi ya. Kalau bikin rumah itu bisa ada gambar biru dulu kan, cetak biru. Ya misalnya pintunya ada di mana, ada jendela kan gitu. Ada kamar itu terdiri dari apa? Itu namanya struktur bangunan. Ada fondasi dulu, dari di atas fondasi kemudian bata lantai 1, bata lantai 2 gitu kan, dan seterusnya. Jadi struktur itu sebetulnya hanya alat bantu untuk memahami bagaimana kita membangun sebuah kerangka tulisan. Ya, jadi misalnya kemarin di materi sebelumnya sudah ada ya pengelompokan besar ya. Ada 3 pengelompokan besar. Pertama tema atau latar belakang. Kedua adalah bukti-bukti yang dikumpulkan. Yang ketiga kesimpulan. Nah, dalam 3 struktur besar tadi sebetulnya ada beberapa orang yang membagi-baginya lagi gitu. Ada yang menggunakan sebagian bukti sebagai struktur awal untuk menarik perhatian misalnya. Gitu ya. Nanti kita akan pelajari struktur-struktur seperti itu ya. Ada 3 contoh minimal yang akan kita pelajari saat ini. Tapi begitulah maksud dari struktur tulisan. Ini adalah sebagai panduan saja, bukan sesuatu yang baku. Bisa aja penulis artikel memiliki strukturnya sendiri. Ya, seperti disampaikan dalam materi sebelumnya, struktur itu juga bisa dipengaruhi oleh jenis medianya, di mana media itu akan dipublikasikan. Kalau misalnya ingin di podcast suara, tentu strukturnya berbeda dengan ketika kita ingin menyampaikannya melalui audiovisual seperti di YouTube misalnya ya, atau IGTV atau Reels gitu ya, atau hanya sekedar tulisan di buku, di selebaran gitu. Itu tentu strukturnya akan berbeda sesuai dengan medianya. Media yang berbeda seperti Kompas, PR juga memiliki struktur naskah yang berbeda karena mereka mengetahui siapa pembacanya, maka mereka akan menetapkan strukturnya sendiri-sendiri. Ya, juga termasuk jenis artikelnya. Ada artikel opini, ada artikel tajuk, ada berita, feature, dan sebagainya. Itu juga akan menentukan struktur. Jadi yang kita pelajari saat ini nanti itu adalah hanya contoh bahwa artikel itu memiliki struktur yang akan kita gunakan untuk membantu kita mengembangkan tulisan yang lengkap. Jadi artikel itu bisa pendek, bisa panjang, ya tergantung kebutuhan. Kalau artikel pendek biasanya digunakan untuk media yang berbasis suara atau foto, ya, gitu. Kalau artikel untuk media cetak yang dibaca ya atau video itu akan panjang sekali. Jadi kalau tidak terbiasa untuk menulis dengan panjang, ya biasakanlah berarti untuk bicara. Ya, jadi menulis untuk medium suara. Itu ya. Jadi kalau nggak mampu nulis dalam teks yang panjang-panjang, maka biasakanlah menulis artikel untuk media suara. Ya, untuk siaran radio misalnya atau di podcast yang audio ya, seperti di Anchor atau di iTunes gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah contoh pertama. Ya, contoh pertama datang dari Monroe. Ini contoh yang paling awal banget ya. Sebetulnya di tahun berapa ya? Tahun 40-an ya, Monroe itu menawarkan konsepnya yang kemudian dikutip kembali oleh Raymond Ross dari bukunya yang saya tulis di sini, judul bukunya. Jadi menurut Raymond Ross itu ada 5 tahap ya, urutan motif dari seorang penerima pesan ya, sesuai dengan cara berpikirnya ketika dia diberi informasi. Ya, 5 tahap itu dibuat akronimnya menjadi ANSVA, ya, ANSVA. A yang pertama itu attention atau perhatian. Jadi orang itu ketika menerima informasi dia akan menggunakan indera penangkap informasi ya, misal kulit, mata, telinga gitu ya, untuk memberikan perhatian. Ketika dia sudah mulai memperhatikan, dia akan melihat ada nggak kebutuhannya. Saya butuh nggak informasi tadi? Kalau nggak butuh, ya dia abaikan. Kalau dia butuh, dia akan tanya berikutnya, ke tahap berikutnya, yaitu oke, saya bisa dipenuhi nggak kebutuhan itu dengan mudah, yang disebut dengan pemuasan. Lalu kemudian dicontohkan ya pemuasan tadi dengan misalnya apa, ada orang yang merasa haus lalu dikasih lihat
menenggak gelas dan merasa dahaganya hilang. Ya, dan kemudian dicontohkan pula bagaimana bisa melakukan hal yang sama. Jadi belilah minuman ini ke warung terdekat, misalnya begitu. Ya, jadi ansva itu adalah dimulai dari tariklah perhatian orang, ya bangun kebutuhannya, kasih contoh pemuasan kebutuhan tadi, dikasih lihat juga gambarnya, ya dikasih lihat contoh-contoh orang-orang yang sudah menggunakan, ya bisa aja testimoni misalnya, atau tindak, dan kemudian diakhiri dengan tindakan. Jadi, nah kalau gitu supaya bisa sama, Anda hilang dahaga, hausnya, silakan pergi ke warung, gitu ya. Itu ansva. Kita coba lihat dengan contoh gampangannya. Ya, contoh dari ansva yang gampang adalah ini. Ambil contoh untuk atensinya adalah menarik perhatian ya. Jadi kalimat yang menarik perhatian. Aduh, tahun ini lebaran masih banyak syaratnya. Kenapa ini dianggap menarik perhatian? Pertama, lebaran adalah sebuah gerak bersama, hampir semua orang ikut lebaran. Kedua, kalau lebaran itu diatur, dibatasi, orang pasti kesel. Ya, orang tuh maunya lebaran tuh bebas. Karena orang mau bergembira pada saat lebaran. Begitu mendengar ada banyak syarat, ada batasan segala macam, kebanyakan pasti akan kesal. Karena itu ketika dibilang, waduh lebaran tahun ini masih banyak syarat nih, orang akan menoleh. Maksudnya? Nah gitu ya. Lalu munculkan kebutuhannya. Padahal kan semua udah kangen dengan keluarga. Nah jadi begitu dia menoleh, kita bilang, Anda kan udah kangen kumpul dengan keluarga. Iya benar. Nah yang dengar betul akan membenarkan apa yang dia dengar. Betul, kita juga udah kangen. Tapi tenang gitu ya, ada solusinya kok. Mau tahu nggak? Nah jadi ketika ditarik perhatiannya, dia noleh, lalu kemudian Anda kangen kan, pengen kumpul keluarga. Iya, tapi nggak mau banyak aturan kan? Iya, tenang, ada solusinya. Penasaran dong dengar ada solusinya apa? Keluarlah visualisasi. Caranya lakukan ini, nanti akan begitu. Atau ada cara lain, ya kayak begini, nanti akan begitu, misalnya gitu ya. Ambil contoh visualisasinya adalah ini ada jalan baru nih. Ya, misalnya jangan lewat jalan tol karena di jalan tol pasti akan dibatasi plat nomor ganjil genap misalnya. Untuk menghindari itu, lewat jalan yang ini aja nih. Jalan yang ini dari sini, dari Kalimalang lalu melalui situ dan seterusnya gitu ya. Atau di sini ada jalan tol baru yang belum ada gerbangnya, gitu. Itu visualisasi. Lalu dorong dia untuk melakukan itu. Caranya tadi kalimat di contoh ini. Ya gampang kan? Semua juga bisa. Hayo atuh. Nah, skui bray gitu ya. Itu adalah ajakan untuk melakukan tindakan. Struktur tulisan atau naskah yang kedua itu masih merupakan turunan dari ansva, namun berbeda sedikit karena SES ini adalah tahap cara untuk mempengaruhi orang yang selalu bergegas, yang tidak punya waktu untuk lama-lama mendengar atau panjang-panjang membaca teks ya. Pengennya cepet, gimana tuh maunya gitu ya. Nah SES ini cocok untuk yang tulisannya pendek, juga penulis-penulis yang tidak mampu nulis panjang-panjang. Jadi SES ini struktur tulisan yang singkat ya, to the point. Tahap pertamanya adalah langsung bikin pernyataannya ya, yang menggugah perhatian, misalnya yang mengejutkan, yang mengagetkan, itu bisa juga ya, menakutkan. Pokoknya statementnya pendek tapi menarik perhatian. Yang kedua langsung ke penjelasan ya. Tadi statement begitu, kenapa menakutkan, kenapa menggembirakan, kenapa menguntungkan, dan seterusnya gitu ya. Tentu harus ada sedikit data di situ sudah dimasukkan. Tahap berikutnya setelah explain, kasih contoh ya. Jadi kenapa menakutkan? Ini karena begini-begini. Misalnya ya kan, kalau menakutkan itu bisa contoh yang gampang dibayangkan adalah gua ya, gua yang gelap gitu, sumur yang dalam, laut yang dalam, sumur yang dalam gitu ya, sungai yang deras dan seterusnya lah ya. Terakhir simpulkan gitu. Kita coba lihat contohnya. Ini ya. Ketika musim lebaran, ambil contoh gitu ya, semua orang kan sibuk ya ngurusin soal bagaimana sampai ke kampung halaman.
Nah, sebagian orang kemudian juga mulai melakukan prediksi-prediksi kan biasanya gitu ya. Sebutlah jalan tol yang sering dipakai sekarang ini untuk pergi mudik. Beberapa orang mengatakan jalan tol berpotensi macet parah selama musim lebaran. Itu belajar dari mana? Dari kemarin-kemarin ya, mudik kemarin-kemarin ya. Jadi selalu macet ya di jalan tol itu ketika musim lebaran. Nah, kemudian pernyataan kita adalah ya, perlu pengelolaan arus dan volume dengan pembatasan kendaraan yang masuk ke jalan tol. Gitu ya. Lalu contohnya apa? Ya, dengan aturan nomor ganjil genap atau pelarangan atau pengalihan rute kendaraan angkut barang dan seterusnya gitu ya. Atau jalan tol tertentu aja, ruas tol tertentu yang tiba-tiba diatur, dibatasi dan seterusnya. Jadi statement kita mengatakan jalan tol itu macet parah selama lebaran ya. Lalu explanation-nya apa? Ya karena arus dan volumenya tidak diatur, tidak dibatasi. Jadi perlu ada pembatasan di sana supaya nggak macet. Lalu explanation apa? Example-nya apa? Contohnya gitu ya. Ya pakai nomor ganjil genap. Selama ini kan sudah ada beberapa peraturan ganjil genap misalnya, atau pengalihan rute kendaraan, pelarangan kendaraan jenis kendaraan tertentu gitu ya, atau pengalihan rute di ruas tol tertentu dan seterusnya. Dan kesimpulan kita adalah pembatasan mengurangi kepadatan ya, dan berdampak berkurangnya kemacetan. Ya, jadi dengan cara seperti ini maka kita fokus pada apa yang ingin disampaikan saja. Ya, agak lebih singkat ini dibanding ANSFA gitu ya. Nah, struktur tulisan atau struktur naskah berikutnya yang ketiga yang saya contohkan adalah AIDA. AIDA ini adalah 5 langkah untuk mendorong penerima pesan melakukan sesuatu juga. Yaitu dengan menarik perhatian, sama seperti ANSFA, dimulai dengan menarik perhatiannya, lalu membangkitkan rasa penasaran, yaitu interest-nya, memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu, desire, dan memberi pilihan tindakan, decision, lalu mengajak melakukan sesuatu, action. Ya, jadi ketika kita menggunakan struktur AIDA, kita lakukan cara menarik perhatiannya dulu. Ya, jadi tulisan di awal artikel kita adalah menarik perhatiannya. Kayak tadi misalnya, para pemudik itu selalu merugi 5 miliar. Ya, setiap pemudik dalam 1 tahun rugi 5 miliar karena boros BBM. Ya, dengan cara gitu orang, 5 miliar. Ya, lalu kemudian kita mulai hitung. Jarang ada orang menghitung. Misalnya dari jumlah BBM akibat kemacetan, macet begini gitu ya, lalu kita paparkan tuh yang bikin penasaran orang. Kenapa kok bisa 5 miliar ya? Gitu ya. Lalu mau tahu caranya untuk mengurangi kerugian yang nggak sampai 5 miliar? Nah, itu namanya memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Lalu berilah pilihan tindakan. Caranya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya, pilihan-pilihan cara yang bisa dilakukan oleh pemudik agar tidak rugi 5 miliar. Dan terakhir, ajaklah melakukan itu. Ya, pilih salah satu ya. Kalau bisa sih lakukan ini. Gitu, yang nomor 1 gitu. Itu cara sederhananya ya. Kita coba contohkan. Wah, ada makhluk aneh gemparkan warga di Garut. Itu menarik perhatian. Makhluk itu mirip cumi raksasa yang belum pernah dilihat. Itu bikin penasaran. Cumi raksasa belum pernah dilihat. Monster jenis mana apa nih gitu ya. Lalu desire-nya adalah supaya orang penasaran dan datang ngelihat ke pantai. Itu bangkai makhluk itu udah ada di pantai itu terdampar, dan orang selfie itu di sekitar bangkai itu. Nah, foto selfie ini kan membuat orang, iya gue juga perlu nih foto selfie gitu kan. Tambahlah kita dorong dengan informasi lain. Sudah banyak warga yang penasaran yang pergi ke pantai itu sekarang. Gitu. Jadi kita seolah-olah dorong-dorong, yuk ke pantai yuk. Nah, di akhirnya adalah ya kalimat itu jelas. Yuk kita ke pantai. Gitu ya. Nah, artikel bisa dibuat dalam struktur naskah yang sama juga dengan AIDDA ini. Atau artikel bisa juga dibuat dengan struktur seperti karya ilmiah. Misalnya, masalahnya apa? Tadi ada makhluk aneh, ya jenisnya apa, itu sebagai latar belakang. Lalu kemudian kita
potret makhluk ini jenis bahasa Latinnya gini, keluarganya begini. Dia sejenis hewan apa, lalu gambarkan keluarga hewan itu apa aja, selain cumi ada gurita, ada macam-macam gitu misalnya ya. Lalu kemudian persoalannya digambarkan bahwa saat ini banyak hewan-hewan seperti itu terdampar di pantai karena banyaknya sampah dan segala macam. Lalu terakhir kita simpulkan apa? Jadi ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada kira-kira apa ya, pemecahan masalah. Jadi teorinya apa? Ya, kenapa itu terjadi? Dan terakhir kesimpulan. Jadi bisa juga begitu. Ya, kebanyakan artikel dibuatnya memang kadang-kadang juga begitu. Latar belakang ada masalah apa? Ya, kemudian dipaparkan masalahnya, potret masalahnya apa? Lalu kemudian dibahas permasalahannya pakai teori, ya, pakai pendapat-pendapat, dan terakhir disimpulkan. Ya, itu juga bisa. Jadi tergantung juga, makanya saya bilang struktur naskah ini tergantung juga dari medianya, tergantung jenis naskahnya, ya, dan tergantung bagaimana kita mau memaparkan, apakah lewat suara, apa dalam bentuk video. Tentu naskah video beda lagi nanti ya. Treatmentnya kan beda kalau video ya. Ya, ini yang saya ceritakan ini adalah naskah dalam bentuk struktur outline ya, bukan naskah benar seluruh lengkap gitu. Jadi ini hanya sebagai struktur kerangka saja untuk membantu kira-kira apa yang perlu kita lakukan dalam mencari data, mencari informasi yang akan kita muat di dalam artikel. Ya, misalnya untuk menarik perhatian, atensi, ada nggak informasinya kita miliki? Untuk membangun minatnya, ada nggak informasi yang kita miliki? Ya, untuk membuat orang penasaran, ada nggak informasi yang kita miliki? Jadi seluruhnya informasi itu harus ada. Jadi struktur ini mendorong kita untuk menggali informasi sebelum kita tulis. Jadi kalau kita tidak punya informasinya, ya lakukan riset supaya kita memiliki informasinya. Jadi menulis artikel membutuhkan pengetahuan. Tanpa pengetahuan, blank, kita nggak akan bisa nulis apa-apa. Ya, jadi kalau kalian merasa kok susah banget ya bikin artikel itu, mungkin masalahnya adalah kurangnya pengetahuan terhadap apa yang ingin ditulis. Ya, itu sebabnya kenapa mind mapping perlu. Ya, jadi misalnya tadi macet di jalan tol. Penyebab macet apa aja, jalan tol mana aja yang sering macet, dan dibuat kerangka-kerangka tulisan tadi. Lalu kita pilih rangkaian peta jalan pikiran tadi, yang mana mau kita tulis. Lalu kita lihat informasi-informasinya ada nggak gitu. Jalan-jalan yang macet ada di mana, macetnya kapan aja, berapa banyak mobilnya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi menulis artikel sebetulnya pekerjaan semacam riset ya. Riset itu kan mengumpulkan data. Ya, jadi menulis artikel adalah pekerjaan mengumpulkan data. Kalau kita malas mengumpulkan data, memang akan sulit ya menulis artikel. Gitu. Jadi syarat utama dari penulis artikel tadi disampaikan ada 3 ya. Pertama, kemampuan berpikir dengan baik, kemampuan untuk menampilkan pikirannya dengan baik, dan ketiga, kemampuan menampilkan pikirannya dengan cara yang menarik. Ethos, pathos, logos. Gitu. Hatur nuhun. Baiklah, demikian materi kita lengkap, bagian pertama dan bagian kedua. Dan jangan lupa ada tugasnya ya, disimak juga. Saya pamit, semoga selamat, rahmat, dan berkah Tuhan ada pada Anda. Sampai jumpa lagi.